Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dakwah Nabi Yusuf di dalam penjara. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 35 hingga 42. Selama berada di dalam penjara, Nabi Yusuf mengajak para tawanan untuk kembali kepada ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, atas izin Allah, Nabi Yusuf mampu menakbirkan mimpi para pelayan raja yang ditawan bersamanya di dalam penjara. Hari ini adalah hari pertama Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Bersama beliau ada pula para tawanan yang lain. Kebetulan mereka adalah orang-orang yang bekerja di istana Raja Mesir. Pemuda pertama adalah pelayan yang bertugas menyiapkan minuman raja. Sedangkan pemuda kedua adalah pelayan yang bertugas membuat roti untuk raja. Mereka ditangkap karena kecurigaan raja terhadap keduanya yang telah bersekongkol untuk meracuni makanan dan minumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Yusuf. Oh, jadi kau Yusuf yang sedang dibicarakan itu. Wahai Yusuf, aku Nabwa dan ini temanku, Mijlas. Kami berdua adalah para pelayan raja di istana. Wah, senang sekali bertemu dengan kalian di sini. Selain wajahmu tampan, engkau juga ramah, wahai Yusuf. Padahal, kita kan baru pertama kali bertemu di tempat yang kurang mengenakan ini. Terima kasih atas pujianmu, wahai saudaraku. Satu hal yang harus kita ingat bahwa semua yang kita miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebagai sesama makhluk Allah di bumi ini, hendaknya kita saling mengenal satu sama lain. Saat Nabi Yusuf beribadah kepada Allah, kedua temannya itu diam-diam membicarakannya sambil berbisik-bisik agar Yusuf tidak mendengar percakapan mereka. Ternyata berita itu benar ya. Budak Al-Aziz itu sangat tampan. Pantas saja istri Al-Aziz tertarik dengannya. Tapi sekarang aku jadi bingung. Kalau memang Yusuf tidak bersalah, mengapa dia yang harus masuk penjara? Entahlah, mungkin ada alasan lain yang kita tidak tahu. Terlebih lagi, untuk kasus kita ini, Raja tidak berhak menghukumku karena aku tidak berusaha mencelakainya dengan makanan yang telah biasa beliau makan pula. Percuma saja kau membela diri di sini. Aku pun juga merasa tidak bersalah. Namun, kita bisa apa? Lebih baik sekarang kita bersabar dulu. Jikalau memang kita terbukti tidak bersalah, pasti Raja akan membebaskan kita. Di dalam penjara, Nabi Yusuf terus berdoa kepada Allah. Beliau juga mengajak kedua temannya itu untuk kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran tauhid. Fenomena pada saat itu, kebanyakan manusia masih menyembah berhala yang beraneka rupa. Nabi Yusuf mendekati mereka dengan cara yang pelan dan sopan. Hai kedua temanku dalam penjara, manakah yang baik? Tuan-tuan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Wahai Yusuf, aku memang masih mengikuti ajaran nenek moyangku, karena sejak kecil kami telah dihadapkan pada kenyataan itu. Namun sekiranya ada yang salah dan perlu diperbaiki, kami terbuka untuk berdiskusi. Kalau aku tidak terlalu memusingkan hal itu. Lagi pula selama ini aku juga bukan orang yang taat beribadah. Hari demi hari dilalui Nabi Yusuf di penjara dengan penuh kesabaran. Ternyata tidak mudah mengajak teman-temannya untuk mengenal Allah. Sampai pada suatu ketika, malam itu kedua teman Nabi Yusuf di dalam penjara tertidur pulas. Sementara Nabi Yusuf masih khusyuk beribadah. Keesokan harinya, kedua pelayan raja itu terbangun sambil termenung. Mereka berdua masih terngiang-ngiang dengan mimpinya masing-masing. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebahagiannya dimakan oleh burung. Aku penasaran dengan arti dari mimpiku semalam. Mimpi itu seperti pertanda untuk kehidupanku selanjutnya.
Aku juga penasaran dengan mimpiku yang menurutku belum selesai. Keduanya terus berpikir untuk mencari siapa orang yang kira-kira bisa menakbirkan mimpi mereka. Sampai akhirnya pandangan mereka tertuju pada Nabi Yusuf yang sedang bersujud di sajadahnya. Mengapa kita tidak bertanya kepada Yusuf saja? Bukankah Yusuf orang yang memiliki banyak kelebihan? Ya. Kita tunggu sampai Yusuf selesai beribadah. Kedua pelayan itu tidak sadar bahwa mereka telah bersimpati kepada Yusuf. Wahai Yusuf, maaf mengganggu waktumu sebentar. Tidak sama sekali, wahai saudaraku. Apa yang ingin kalian sampaikan kepadaku? Silahkan. Wahai Yusuf, semalam aku dan temanku ini bermimpi. Akhirnya kedua pelayan raja itu menceritakan perihal mimpinya masing-masing kepada Yusuf secara bergantian. Nabi Yusuf mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Wahai Yusuf, berikanlah kepada kami takbirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Benar sekali yang dia katakan, wahai Yusuf. Aku rasa hanya engkau yang bisa menakbirkan mimpi kami dengan ilmu yang engkau miliki. Wahai saudaraku, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai segala hal di muka bumi, termasuk memberikanku kelebihan dalam menakbirkan mimpi. Wahai Yusuf, sebenarnya siapakah engkau ini? Ajaran siapakah yang engkau ikuti? Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidaklah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Nabi Yusuf terus mengajak kedua temannya ini untuk berdiskusi tentang ajaran yang benar sampai mereka benar-benar sadar akan kekeliruannya selama ini. Jadi, engkau adalah seorang utusan? Iya, benar. Lantas, bagaimana perihal mimpi yang tadi kami ceritakan kepadamu? Wahai Yusuf, cepat sampaikan kepada kami takbir mimpi itu. Ya, aku sungguh penasaran. Baiklah, wahai saudaraku, dengarkan takbir mimpi kalian baik-baik. Adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Kedua pelayan itu saling berpandangan. Pelayan yang bertugas membuat minuman raja merasa bahagia karena dia terbukti tidak bersalah dan akan segera dibebaskan. Pelayan yang bertugas membuat roti merasa ketakutan. Ia pun berbohong untuk menutupi ketakutannya. Sesungguhnya aku hanya membual perkara mimpiku itu, wahai Yusuf. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang diketahuinya akan selamat. Wahai saudaraku, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Tentu saja, wahai Yusuf, jangan khawatir. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah mengenalkanku tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat bertemu lagi di tempat yang lebih baik. Tak lama kemudian, pelayan itu dibebaskan. Setelah kembali bekerja di istana, syaitan membuatnya lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada raja. Oleh karena itu, Nabi Yusuf harus tinggal di dalam penjara lebih lama lagi. Sedangkan nasib mie jelas, ia akhirnya terbunuh. Demikianlah akhir kisah dakwah Nabi Yusuf di dalam penjara. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya dalam berteman kita dengan semua orang tanpa memandang status sosialnya, karena semua manusia di sisi Allah adalah sama. Yang membedakan hanya ketakwaan. Kedua, sesuatu yang kita tanam sekarang adalah apa yang kita tuai kelak. Jadi berbuat baiklah selama hidup di dunia, agar surga menjadi balasan kita. Dan ketiga, jangan bersikap sombong atas kelebihan yang kita miliki, karena Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap tawadhu atau rendah hati dalam bersikap. Wallahu a'lam bishawab.